Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Hmm, Saya Arif Rahman, NIM B117.02228 akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Peran Sosial Kapital dan Human Capital terhadap kesuksesan berwirausaha. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Yaitu pertama, permasalahan pengangguran, tidak meratanya pendapatan, dan rendahnya pertumbuhan ekonomi masih menjadi masalah global yang dihadapi oleh beberapa negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Peneliti meyakini jawaban untuk permasalahan tersebut berada pada jumlah persentase wirausaha yang dimiliki oleh suatu negara. Gagasan berwirausaha tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha, namun juga untuk mendorong kesuksesan wirausaha setelah memulai usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dari pengaruh sosial kapital, human capital, pada kesuksesan berwirausaha, terutama pada pelaku usaha kecil dan menengah di negara berkembang seperti Indonesia. Tinjauan pustaka. Definisi kesuksesan wirausaha merupakan suksesnya wirausaha dalam menjalankan usaha untuk waktu yang lama yang dapat dilihat dari peningkatan hasil dan pemenuhan kepuasan yang dirasakan oleh pemilik dari pencapaian sebelumnya secara subjektif maupun objektif. Peningkatan hasil yang dapat dilihat dari kinerja keuangan merupakan ukuran yang dapat dievaluasi secara luas oleh masyarakat karena terlihat dan mudah diukur atau secara objektif. Pemenuhan kepuasan merupakan penilaian pemilik mengenai kesuksesan dengan standar kesuksesan yang dibuat oleh diri sendiri atau secara subjektif. Indikator dari kesuksesan berwirausaha adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba, dan pertumbuhan jumlah pelanggan. Apa saja faktor-faktornya? Faktor-faktornya yaitu human capital, social capital, dan financial capital. Kedua, social capital. Definisi. Social capital merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan melalui strategi investasi pada jaringan sosial. Hubungan yang dibangun individu dengan memanfaatkan jaringan sosial dapat digunakan untuk mencari tambahan sumber daya. Manfaat lain yang bisa didapatkan yaitu arus informasi yang dapat diterima bila mengikuti suatu keanggotaan yang berhubungan dengan usaha yang dijalani. Indikatornya adalah kemampuan membangun kerjasama, kemampuan membangun kepercayaan, dan partisipasi dalam masyarakat lokal. Yang ketiga, human capital. Definisi human capital akan berpengaruh pada produktivitas dari individu serta dapat meningkatkan penilaian dan pemilihan kesempatan yang keduanya berkontribusi pada keberlangsungan usaha. Setiap individu dengan kualitas human capital yang lebih tinggi akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam melakukan tugas sehingga akan lebih produktif. Secara ekonomis, individu dengan human capital yang lebih tinggi akan memberikan keuntungan dan dapat menciptakan kesempatan yang menuju pada kesuksesan wirausaha. Indikatornya tingkat pendidikan formal dan pengalaman sebagai wirausaha. Masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal asosiatif yaitu penelitian yang melihat pola hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif karena data yang disajikan dihubungkan dengan angka. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel independen yaitu
social capital, human capital pada variabel dependent, yaitu kesuksesan wirausaha. Lokasi dari penelitian. Penelitian ini dilakukan pada usaha kecil menengah di sekitar UMS. Yang ketiga, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kecil dan menengah dengan jumlah populasi sebanyak 221 pelaku usaha. Sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu, di mana sampel sengaja dipilih untuk mewakili populasinya. Nah, dari sini kriteria untuk sampel yang akan digunakan adalah usaha telah berdiri lebih dari sama dengan 5 tahun. Usia usaha yang telah berdiri lebih dari sama dengan 5 tahun dianggap telah melewati fase kritis kegagalan usaha dan dapat dianggap mencapai kesuksesan. Dan kriteria ini berdasarkan pertama, usia 5 tahun merupakan failure rate, yakni usia di mana banyak usaha UKM mengalami kegagalan. Lupioadi dalam Halim, Aziz dan Firmansyah 2017 juga menjelaskan bahwa hampir 80% perusahaan baru di Indonesia gagal pada 5 tahun pertama. Yang kedua, hasil penelitian oleh Seviani 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 62,5% usaha yang sukses telah berdiri lebih dari 5 tahun. Menurut Paul dan Sarah Edwards dalam artikel di laman entrepreneur.com, Surviving the First 5 Years mengatakan bahwa 5 tahun pertama dalam usaha merupakan fase yang paling rentan, karena untuk suatu usaha rumahan biasanya tidak memiliki perencanaan keuangan untuk digunakan dalam memenuhi biaya hidup keluarga paling tidak selama 2 tahun. Nah, dari kriteria tersebut, besarnya sampel dalam penelitian ini ditetapkan menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan batas yang ditolerir sebesar 10%, yaitu sebanyak 122 sampel. Bisa kita lihat di sini 220 100 sampel, 10% berada di 122. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti. Kuesioner diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Yang keenam, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, yang item-item pernyataan diambil dan dimodifikasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Kuesioner penelitian dibagi atas 2 bagian. Bagian pertama berisi data responden yang juga berhubungan dengan variabel human capital. Bagian kedua berisi pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian lain, yaitu variabel social capital dan kesuksesan wirausaha. Penyusunan instrumen berasal dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur menggunakan skala pengukuran. Kemudian dari indikator tersebut dijabarkan menjadi butir pertanyaan dan pernyataan. Untuk mempermudah dalam mengembangkan instrumen, maka penelitian ini menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel sosial kapital dan kesuksesan wirausaha menggunakan skala Likert. Teknik analisis data. Data yang sudah dikumpulkan akan diolah menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat
di mana satu variabel dependen ditentukan oleh lebih dari satu variabel independen. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.